Halo teman-teman semua, login kembali di program Fitbook What's on Your Mind. Mereka pada periode itu sedang dekat dengan Tuhan. Karena kita dapati di buku Hakim-Hakim ada kebiasaan ini. Ketika tidak ada Hakim-Hakim, maka orang Israel itu akan menjauh dari Tuhan. Dan pada waktu mereka menjauh dari Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan musuh-musuh yang ada di sekitar mereka menyerang mereka. Tetapi ketika mereka meminta kepada Tuhan, kemudian diperintah oleh hakim yang baik, maka pada saat itu atau pada masa itu orang Israel itu aman. Biasanya yang terjadi adalah ketika mereka menduduki satu wilayah, maka keturunan mereka itu pun akan mendiami tempat itu. Itu sebabnya ada disebut istilah dalam Alkitab Bani. Jadi Bani itu adalah kelompok keluarga. Nah Bani itu biasanya akan berkemah atau menempati wilayah-wilayah tertentu. Jadi pada waktu Halo teman-teman semua, login kembali di program Fitbook What's on Your Mind. Program yang akan membahas tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan pembahasan terkait tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, bisa langsung aja subscribe dan follow untuk channel program Fitbook ini. Dan juga masih banyak program-program menarik yang ada di Hope Channel. Oleh karena itu, saya men-suggest teman-teman untuk memfollow dan mensubscribe semua lini sosial media dari Hope Channel Indonesia. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh yang gak kalah menarik dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Namun, kita saksikan video yang berikut ini. Biasanya kalau pejabat punya perintah. Bukan, ya dia bertabdi. Kalau orang yang pokoknya dia punya duit banyak, dia kuasa. Yes. Kalau di pengadilan yang duduk paling depan di tengah. Hakim. Yes. Kalau serigala, rombongan di depannya ada Pemimpin. Yes. Kalau yang delman, depannya binatang apa? Delman. Sapi. Sapi. Hah? Andong. Oh, kuda. Kalau delman biasanya ada kan bukan di kota, berarti di kampung. Nama lainnya kampung. Desa. Yes. Titik-titik cemara. Keluarga. Ya. Iya. Kalau orang nih udah jadi orang hebat, biasanya disebut orang kaya. Bukan, dia sudah meraih segalanya. Berarti dia sudah berkuasa. Businessman. Berarti dia orang apa? Orang apa? Orang kaya. Berhasil dari sukses. Yes. Yeay. Dari kata-kata itu tokoh-tokoh apa, Kak? Gideon. Salah. Deton. Deborah. Deton. Keluar. Tola. Salah. Yairus. Masih login di program Fitbook What's on Your Mind. Nah, teman-teman, setelah tadi sudah melihat video cuplikan, pasti udah ke-spill sedikit nih tentang siapa yang akan kita bahas. Tapi tenang aja, saya di sini nggak akan sendiri. Kenapa? Karena saya akan selalu ditemani dengan pendeta kita yang akan membahas lebih lanjut, yaitu Pendeta Raymond Lohonoman. Halo Pendeta. Halo. Apa kabar? Baik, Arno. Puji Tuhan, semoga tetap diberkati ya. Amin, sama amin. Bersemangat selalu, sama seperti teman-teman juga yang menyaksikan program ini. Oke, nah pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang Yair rupanya ya.
Ya, pendeta ya. benar. Heeh. Dan ini kalau teman-teman sering menyaksikan atau selalu mengikuti program Facebook, sebenarnya kita bisa sebut ini sebagai series ya. Ya. Karena pelajaran-pelajaran sebelumnya juga masih membahas tentang hakim. Ya. Gitu. Ya. Nah, ada yang menarik dari Yair ini. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat dari kitab Hakim-Hakim, lebih tepatnya Hakim-Hakim 10 ayat 3 sampai 5 ya. Ya. Itu kalau kita baca, saya sempat cari-cari sedikit nih Pastor. Kalau di versi bahasa Inggrisnya justru dibilang katanya minor judges rupanya Pastor. Nah, boleh tahu nggak sih siapa sebenarnya ini Yair? Ya. Memang seperti apa yang Arnel katakan, membedakan antara major dan minor judge itu adalah dari segi informasi. Walaupun dari segi waktu cukup panjang dia memerintah 22 tahun lamanya ya. Tetapi dari segi informasi sangat minim. Namun demikian bukan berarti bahwa dia tidak berbuat apa-apa dan tidak ada sesuatu yang dia lakukan. Seperti yang kita baca bahwa di Hakim Tola, Hakim Yair ini juga memiliki informasi yang terbatas. Tetapi sebelum Yair memerintah itu adalah Tola yang disebutkan memerintah selama 23 tahun lamanya. Kemudian sebelum itu di mana di masa Abimelek itu sepeninggal Gideon maksud saya, karena sesudah Gideon kemudian ada Abimelek, kemudian Hakim Tola, maka selama 3 tahun waktu itu di antara Tola dan Gideon itu ada Abimelek yang dikenal bengis dan berusaha menjadi seperti hakim, tetapi dia bukanlah merupakan hakim ya, hanya ingin menjadi hakim tetapi bukanlah hakim yang sebenarnya. Nah, yang saya ingin bawa pikiran kita adalah bahwa ada waktu di mana orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, jadi jika masa pemerintahan Tola dan Yair yang jadi ukuran, karena Tola 23 tahun, kemudian Yair 22 tahun, maka itu ada 45 tahun ya. 45 tahun yang indah ini, 45 tahun ini boleh disebut adalah masa pemerintahan yang indah. Kenapa? Karena tidak ada catatan selama masa itu ada serangan dari lawan. Itu berarti bahwa mereka pada periode itu sedang dekat dengan Tuhan. Karena kita dapati di buku Hakim-Hakim ada kebiasaan ini. Ketika tidak ada Hakim-Hakim, maka orang Israel itu akan menjauh dari Tuhan. Dan pada waktu mereka menjauh dari Tuhan, maka Tuhan akan membiarkan musuh-musuh yang ada di sekitar mereka menyerang mereka. Tetapi ketika mereka meminta kepada Tuhan, kemudian diperintah oleh hakim yang baik, maka pada saat itu atau pada masa itu orang Israel itu aman. Jadi boleh dikatakan selama Yair memerintah, orang Israel itu aman karena mereka dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena tidak lepas dari siapa pemimpinnya. Kita bisa menyimpulkan bahwa Yair ini memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Sehingga berdampak pada pemerintahannya yang aman, rakyat juga tidak mengalami berbagai masalah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang siapa Yair ya. Oke. Nah, ini menarik sebenarnya Pastor ya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari, Ya. tadi sempat dikatakan kalau misalnya ada bimbingan Tuhan, itu tidak akan ada bangsa yang menyerang. Ya. Ya kan? Betul. Tapi kalau misalnya tidak ada bimbingan Tuhan, maka bangsa-bangsa akan menyerang. Nah, cuman lebih dalam lagi, seperti kita tahu hakim-hakim kan ini kan ada role-nya ya. Ya. Saya penasaran, sebenarnya si Yair ini berasal dari bangsa mana sih Pastor? Oke. Sebenarnya yang lebih tepat adalah bukan bangsa mana. Tentu saja dia dari Israel, tetapi dari suku mana. Oke, dari suku mana? Suku Israel, suku-suku di Israel kan ada 12 kita tahu ya. Lalu kemudian dari mana Yair itu berasal? Dia berasal dari suku Manase. Dari pernyataan ayat 6 disebutkan bahwa orang Israel
pernah menyembah Tuhan 22 tahun lamanya. Nah, dari kepemimpinan Yair yang berasal dari suku Manasye ini, walaupun kita tahu bahwa yang berperan di Israel itu suku Lewi itu adalah pemimpin agama, karena semua imam-imam itu berasal dari suku Lewi. Kemudian suku Yehuda, belakangan kita tahu bahwa raja-raja itu datang dari suku Yehuda. Tetapi bukan berarti bahwa suku-suku yang lain tidak punya kemungkinan memiliki orang yang dapat diandalkan secara rohani. Karena terbukti di zaman Yair yang datang dari suku Manasye, orang Israel aman selama 22 tahun. Yang sebelumnya kurang lebih 6 tahun lamanya, penyakit lama yang timbul oleh karena mereka tidak dekat dengan Tuhan selama beberapa tahun ya. Pada saat Yair memerintah dari suku Manasye, maka mereka aman selama 22 tahun. Jadi boleh saya memberikan catatan bahwa kerohanian itu tidak diukur dari suku mana dia berasal. Tetapi bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi ingat ya, mungkin itu juga bisa jadi implikasi buat teman-teman bahwa dari manapun selama kita dalam bimbingan Tuhan, kita bisa memerangi apapun kejahatan yang ada ya sama kita ya Pastor ya. Benar. Nah, ada satu nih Pastor, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya yang saya ingin tanyakan. Ya. Orang Israel kalau membuat nama itu kan gak sembarangan. Ya. Nah, boleh tahu nggak Yair ini ada hidden message atau nama artinya nggak? Ada sesuatu yang menarik ya. Nama Yair ini bisa mengandung makna dia yang mencerahkan. Dia juga nama Yair ini dalam bahasa Ibrani bisa juga berarti pembawa terang. Nah, perhatikan ini ya. Di Alkitab ada nama yang berbeda tetapi artinya sama. Tahu ini? Nama Lucifer itu berarti juga pembawa terang. Lucifer datang dari kata Lucifero. Luci artinya terang, Vero artinya pembawa. Jadi Lucifero adalah pembawa terang. Tapi Lucifer kita tahu bahwa dialah yang menyebabkan sepertiga malaikat di sorga itu dikeluarkan. Iya, sementara Yair dengan 30 anaknya tidak ada kejahatan yang kita temukan dalam catatan Alkitab. Menarik bukan? Menarik, Pastor. Nama berbeda tapi mengandung arti yang sama, tapi dalam kenyataan kehidupan berbeda. Yair artinya pembawa terang, Lucifer artinya pembawa terang. Yair memang benar-benar menjadi pembawa terang untuk Israel selama 22 tahun, sementara Lucifer menjadi kegelapan di sorga dan membawa kegelapan itu ke bumi sampai hari ini. Amin, puji Tuhan. Jadi mungkin ya Pastor ya istilahnya kayak berat di nama mungkin ya Pastor. Entahlah. Tetapi itulah kenyataannya yang dicatat. Berarti maksudnya dalam hal ini Yair itu benar-benar membawa namanya seperti yang menerangi bangsa Israel itu ya. Sehingga ya boleh dikatakan demikian ya. Karena selama 22 tahun lamanya dia memerintah seperti yang diinformasikan di dalam Hakim-Hakim 10 ayat 3. Kita tidak temukan di Alkitab buku Hakim-Hakim informasi tentang kesalahan dan kejahatan baik oleh Yair maupun oleh orang Israel. Artinya bahwa di masa pemerintahannya itu sangat baik. Oke, baik. Ya, jadi cukup menarik rupanya pembahasan tentang Yair ini. Kita masih akan lanjutkan pembahasan tentang Yair ini. Oleh karena itu teman-teman tetap login dalam program Faithbook What's on Your Mind. Masih tetap dalam program Faithbook What's on Your Mind. Nah teman-teman, kita sudah tahu tadi pembahasan di awal tentang Hakim Yair ya. Dimana meskipun dia merupakan minor judges, tapi tadi Pastor juga sudah sempat menyampaikan bahwa selama 22 tahun itu merupakan masa terindah. Salah satu masa terindah untuk bangsa Israel karena terlepas dari penjajahan. Nah Pastor, kita mau lanjut nih ke pertanyaan berikutnya Pastor. Kalau misalnya kita bilang atau kita mengatakan bahwa selama 22 tahun itu adalah masa terindah. Nah itu kan pasti gak lepas dari emangnya apa sih yang udah dibuat
Ya, Ya kan? ya. Karena kan kita butuh nih buktinya apa, evidence-nya apa. Iya, iya. Nah, boleh nggak Pastor dikasih tahu atau dijelaskan ke teman-teman sebenarnya apa emang prestasi dari si Yair ini? Jadi memang tidak ada catatan di Alkitab yang menyebutkan tentang apa saja yang dilakukan, prestasi apa saja yang dilakukan oleh Yair selama dia memerintah 22 tahun. Yang ada hanyalah informasi mengenai keluarganya. Disebutkan anaknya ada 30. Kemudian masing-masing itu memiliki keledai jantan. Dan kemudian anak-anak itu diberikan kota-kota, ya. 30 kota masing-masing. Sepertinya kalau kita hanya menangkap sepintas, wah, ini Yair ini hanya memperkaya dirinya. Dia memberikan kendaraan karena kebetulan kendaraan waktu itu adalah kuda, lembu ataupun keledai. Jadi ini orang ini hanya sekedar memperkaya diri, memberikan anak-anaknya fasilitas, ditambahkan kota lagi. Seperti hanya sisi itu yang kita lihat. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita simak. Yang pertama adalah tidak ada catatan di sini yang menyebutkan satu kesalahan dari salah satu dari 30 anak itu yang melakukan kesalahan. Atau beberapa. Tidak ada. Jadi memang benar mungkin di satu sisi kita berpikir, kalau cuman membuat anak itu kan gampang. 20-30. Tetapi ini masalahnya bukan hanya sekedar dalam hidup ini sebagai orang tua. Bukan hanya bagaimana kita membuat anak atau melahirkan banyak anak. Tetapi bagaimana kita mendidik, membesarkan akan anak-anak itu. Sehingga di kemudian hari ketika mereka menjadi dewasa, paling tidak mereka tidak menjadi masalah di dalam masyarakat atau komunitas atau di mana saja mereka berada. Ini penting. Karena hari ini ada banyak sekali anak-anak atau orang-orang yang datang dari keluarga yang boleh saya katakan tidak memberikan pendidikan yang terbaik. Sehingga anak-anak ini menjadi sumber masalah baik di gereja, di masyarakat. Semua itu dimulai dari peranan orang tua di dalam rumah tangga. Ini penting. Karena kadang-kadang kita abaikan faktor ini. Padahal realita berbagai gejolak sosial baik terjadi dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Kalau kita perhatikan itu semua bermula dari rumah tangga. Dari masyarakat. Betul. Dari pendidikan yang tidak tepat yang mempengaruhi perangai dan karakter seorang anak hingga dia dewasa dan menjadi masalah di dalam masyarakat. Ini penting ya. Nah, berarti sebenarnya Pastor seperti tadi yang Pastor sempat sampaikan adalah membuat anak itu mudah. Ya. Tapi bagaimana cara supaya kita itu bisa mendidik? Apalagi ini dengan 30 anak ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang nih Pastor, tidak ada catatan buruk atau tidak ada satu bukti dalam Alkitab yang mengatakan bahwa anak-anak Yair ini berperilaku buruk. Kita kan tetap sebagai manusia ingin mencoba untuk membandingkan kan ya Pastor ya. Nah, boleh tolong gak sih Pastor, ada gak sih faktor-faktor pembanding supaya kita kebuka nih, oh ternyata seperti ini loh. Oh iya. Gitu catatan dalam Alkitab. Jadi saya ingin kita perhatikan di Alkitab ada kisah-kisah. Misalnya tentang kisah Imam Eli. Kita tahu anak-anaknya Hofni dan Pineas. Kita tahu apa yang terjadi terhadap orang Israel dengan perbuatan Hofni dan Pineas yang menyebabkan 34.000 orang Israel mati, termasuk 2 anak Imam Eli ini ya. Nah, kemudian erat dengan Imam Eli ini adalah Samuel. Yang akhirnya menjadi penerus dari Imam Eli. Dia adalah hakim ya. Hakim, boleh saya katakan hakim yang terakhir sebelum akhirnya muncul zaman raja-raja yang dimulai dari Saul. Tapi kita dapati juga bahwa Samuel bermasalah terhadap anak-anaknya. Karena sikap dari anak-anaknya menyebabkan orang Israel tidak suka anak-anaknya menjadi penerus dari Samuel. Dan akhirnya meminta Samuel untuk atau meminta Tuhan untuk memberikan raja untuk mereka. Itu akhirnya Saul yang menjadi raja dan kemudian dilanjutkan oleh Daud. Lalu kemudian Daud sendiri yang diurapi oleh Samuel. Kita tahu catatan mengenai anak-anak Daud. Katakanlah kasus pemerkosaan antar kakak beradik ya. Amnon dan Tamar. Kemudian kasus pemberontakan anak yaitu Absalom. Anak-anak ini Amnon, Tamar, Absalom adalah anak-anak dari Daud. Jadi
sebagai orang tua, Imam Eli terhormat, imam. Demikian juga Samuel, demikian juga dengan Daud. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya? Jadi Alkitab cukup memberikan catatan di sini bahwa betapa berbahayanya ketika seseorang yang sedang menjabat kemudian tidak mendidik anak-anaknya dengan baik dan akhirnya anak-anaknya membuat atau melakukan hal-hal yang negatif seperti yang dicatat di dalam Alkitab terhadap Imam Eli, terhadap Samuel, dan terhadap keluarga Daud. Oke, Pastor. Jadi sebenarnya meskipun kalau kita lihat Yair ini sendiri cuma dapat kasarannya Pastor ya, spotlight 3 ayat saja nih, ya kan? Dari Hakim-Hakim 10 ayat 3 sampai 5. Tapi dari sini dengan ayat yang tidak banyak itu sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Paling tidak dari sisi keluarganya ya, khususnya mengenai dia berperan sebagai ayah terhadap anak-anaknya yang 30 orang itu. Oke, Pastor. Nah, terus kalau misalnya kita berbicara nih tentang bagaimana cara Yair mendidik gitu. Kan kita di sini dikatakan Yair ini mempunyai 30 anak laki-laki di ayat 4 yang mengendarai 30 ekor keledai jantan dan mereka mempunyai 30 kota. Nah, boleh tolong dijelaskan nggak Pastor? Dalam hal mempunyai ini apa sebenarnya mereka memimpin atau bagaimana ini Pastor? Mempunyai kota maksudnya? Iya. Saya pikir zaman itu sistemnya adalah bahwa orang tua mewariskan tanah atau wilayah tertentu terhadap anak-anaknya. Biasanya yang terjadi adalah ketika mereka menduduki satu wilayah, maka keturunan mereka itu pun akan mendiami tempat itu. Itu sebabnya ada disebut istilah dalam Alkitab bani. Jadi bani itu adalah kelompok keluarga. Nah bani itu biasanya akan berkemah atau menempati wilayah-wilayah tertentu. Jadi pada waktu mereka memerintah di situ atau tinggal di situ, maka yang akan menjadi kepala bani itu secara otomatis adalah orang tua tertua. Jadi contoh, saya memiliki keturunan dari anak-anak saya. Maka yang nanti akan memimpin selama saya hidup, saya akan menjadi pemimpin. Karena sayalah yang melahirkan anak-anak. Nanti ketika saya tidak ada, maka anak saya yang tertua yang akan meneruskan. Jadi boleh dikatakan bahwa pada waktu Yair menaruh anak-anaknya di kota-kota itu, mereka tidak hanya sekedar menempati, tetapi juga mereka menjadi pemimpin. Dan mereka sebagai pemimpin tentu saja memberikan contoh dan teladan. Dari apa yang kita perhatikan di sini, karena tidak ada catatan kejahatan, boleh kita asumsikan bahwa selama Yair hidup, 22 tahun dia memerintah, didampingi oleh anak-anaknya yang juga menempati kota-kota tersebut, tidak ada kekacauan, tidak ada kejahatan, sehingga tidak dicatat di Alkitab. Jadi ketika Alkitab tidak mencatat, kita bisa memberikan asumsi bahwa semuanya berjalan dengan sempurna, dengan baik. Amin. Itulah tadi ya berarti Pastor ya dan teman-teman juga. Ini kenapa Pastor tadi menggunakan kata penting berkali-kali, karena rupanya ini juga bukan catatan hanya untuk orang tua saja ya seperti Pastor ya. Kalau misalnya kita ada keinginan juga untuk membangun keluarga, maka kita harus menggunakan Yair ini sebagai contoh. Dibandingkan dengan tadi Pastor sudah memberikan contoh-contoh yang lainnya juga. Jadi hendaklah kita tahu bagaimana cara mendidik anak kita supaya nanti tidak akan menjadi kekejaman atau kekejian buat Tuhan. Jadi mungkin boleh saya katakan begini, lebih baik orang menertawakan kita oleh karena belum menikah daripada ketika kita sudah menikah dan memiliki anak-anak, tetapi anak-anak kita menjadi bencana baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Wah itu sangat buruk ya. Jadi benar-benar sebuah pernikahan dan memiliki anak itu betul-betul dipersiapkan dan betul-betul diperhatikan supaya kita tidak hanya menjaga nama baik keluarga kita, tetapi menjaga masyarakat terhindar dari hal-hal yang negatif, yang buruk, yang disebabkan oleh keluarga kita. Oke, itu gongnya ya teman-teman ya. Oke, ini pembahasannya akan semakin dalam dan semakin memanas juga tentang Yair ini. Tapi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Masih dalam program Facebook What's on Your Mind.
Ya, jadi untuk teman-teman mungkin yang baru sempat melihat, kali ini program kita membahas tentang tokoh Alkitab yang bernama Yair, di mana meskipun dia adalah salah satu minor judges ya dalam bangsa Israel, dan dia juga cuman sedikit pemaparannya, tapi ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Oke, mungkin untuk teman-teman sebagai referensi, pembahasan kali ini akan dibahas dalam kitab Hakim-Hakim, pasal 10 ayat 3-5 terkait Yair. Oke Pastor, kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Baik. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa Yair ini menjadi pemimpin ya, menjadi hakim lebih tepatnya itu selama 22 tahun. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa itu merupakan salah satu masa terindah. Ya. Kenapa? Karena semakin kita dekat kepada Tuhan, maka orang-orang itu gak ada yang menjajah. Ya. Gitu. Jadi semua penjajah, semua yang jahat itu nggak akan ada yang berani. Dan juga kita juga sudah sempat melihat sudut pandang Yair ini dari sisi keluarga. Bagaimana cara dia membimbing 30 orang anak-anaknya itu tuh menjadi pemimpin lah dari masing-masing kotanya. Ada satu sebenarnya Pastor kata yang menarik di sini, pemimpin. Ya. Gitu Pastor. Nah kenapa? Karena gak mudah rupanya jadi pemimpin kan ya Pastor ya. Benar sekali. Nah boleh gak Pastor di-sharing sebenarnya ada pelajaran apa sih terkait pemimpin yang bisa kita ambil dari Yair ini Pastor? Baik, kembali lagi tentang Yair ini ya. Ada satu ungkapan yang perlu kita simak ya. Bahwa jika engkau sebagai pemimpin ingin orang yang dipimpinmu menjadi baik, maka mulaikanlah itu dari rumah tanggamu sendiri. Kenapa? Karena bagaimana orang mau mengikutimu, meneladanimu, dan mendengar kata-katamu, sementara dia melihat bahwa engkau tidak becus mengatur rumah tanggamu. Apalagi sebagai pemimpin rohani. Kita bicara, kita menasihati anak orang, sementara mereka akan katakan, lihat anakmu, tidak bisa diatur. Jadi semua pemimpin harus perlu memperhatikan bahwa kepemimpinan itu bukan dimulai dari orang lain, tapi kepemimpinan itu dimulai dari atau di dalam rumah tangga sendiri. Ketika kita sukses menuntun, mengasuh, membesarkan anak-anak, menuntun rumah tangga kita, maka itu menjadi satu nilai penting untuk selanjutnya kita berperan di dalam kepemimpinan yang lebih luas. Di gereja, di masyarakat, atau di mana saja. Nah seringkali pula banyak anak pemimpin itu gagal. Kita dapati ya. Seorang mungkin memiliki jabatan tinggi tetapi anaknya tidak begitu baik. Bahkan orang cenderung mengatakan wah dia nakal atau seorang anak tidak baik. Kadang-kadang itu terjadi oleh karena harus disadari bahwa menjadi seorang pemimpin barangkali waktunya perhatiannya untuk keluarganya itu sangat sedikit. Dia banyak terlibat dalam pekerjaan. Katakanlah itu dalam tanda kutip dia melayani. Tetapi yang lebih banyak dia lakukan adalah untuk orang lain, bukan kepada keluarganya. Nah disinilah butuh apa yang disebut keseimbangan. Keseimbangan waktu, keseimbangan perhatian, keseimbangan lainnya yang digunakan baik untuk keluarganya, untuk rumah tangganya, anak-anaknya khususnya, maupun orang lain. Sehingga dua kelompok yang berbeda ini, kelompok yang lebih kecil adalah rumah tangga, keluarga kita. Dan kelompok yang lain adalah mungkin gereja atau orang yang kita pimpin. Keduanya mendapat perhatian yang sama. Disinilah sesuatu yang mungkin saya katakan tidak mudah ya. Untuk orang berperan di sana. Saya mungkin di sini perlu juga menyampaikan himbauan kepada para pemirsa. Itu sebabnya kenapa penting kita perlu mendoakan para pemimpin. Karena sekali lagi tidak mudah untuk para pemimpin menjalani kehidupannya dengan membagikan waktunya ini. Ya betul. Waktu untuk keluarga dan waktu untuk orang-orang yang dia pimpin. Betul. Karena semua membutuhkan perhatian. Mana yang menjadi utama, ini yang perlu mendapatkan kebijaksanaan sorga. Kita perlu doakan ini agar mana bisa melakukan dengan baik. Nah kembali tentang Yair. Bayangkan 22 tahun dia memerintah. Tetapi akhirnya bisa mendewasakan anak-anaknya yang jumlahnya tidak sedikit. 30. Ini sesuatu yang tidak mudah loh. Karena rata-rata orang dewasa ini memiliki anak mungkin 2-3 orang. Dan dengan jumlah ini pun seringkali ada orang tua mengeluh. Mengatakan, waduh saya tidak punya waktu dengan anak-anak. Apalagi Yair.
30 anak. Bagaimana dia mendidik mereka satu persatu. Bagaimana dia menemani mereka waktu kecil. Membacakan firman Tuhan. Itu tidak mudah. Tapi kelihatannya Yair menjalankan tugasnya, perannya sebagai ayah, sukses. Sehingga ini menjadi catatan yang perlu menjadi teladan bagi semua kita tentang seorang Yair. Bahwasanya dia adalah pemimpin yang hebat di masyarakat. Tapi dia juga adalah ayah yang luar biasa bagi keluarganya sendiri. Ini catatan yang perlu kita perhatikan ya. Di dalam kehidupan ini khususnya sebagai pemimpin-pemimpin. Oke, Pastor. Iya ya, karena kalau kita pikir-pikir satu hari aja cuma 24 jam ya Pastor ya. Sementara anak-anak Yair ada 30 gitu. Bagaimana cara membagi waktunya. Nah, mungkin kalau dari Pastor selain kan karena ini kita fokusnya memang ke Yair ya. Ada catatan gak Pastor untuk pendampingnya gitu? Memang tidak ada catatan di sini ya. Jadi saya harus katakan begini. Di Alkitab memang tidak semua hal dituliskan. Tetapi dari apa yang terjadi, hasil yang terjadi, kita bisa mendapatkan gambaran di sana. Contoh, sekalipun istri Yair tidak ditulis di sini, tetapi tidak mungkin istrinya tidak berperan untuk 30 orang anak ini. Kalau tidak berperan, siapa yang mendidik membesarkan mereka? Tentu saja bukan seorang Yair. Tapi pasti ada istrinya yang berperan. Kita tidak mendapatkan catatan berapa istri Yair. Apakah hanya 1 atau 2 atau entahlah. Tetapi istrinya itu memberikan kontribusi terhadap kesuksesan anak-anak. Nah, contoh juga yang lain. Di Alkitab tidak disebutkan apa yang dilakukan oleh istri Nuh. Tahu kan Nuh? Betul. Nuh yang akhirnya membuat bahtera. Kemudian akhirnya 3 orang anaknya, Sem, Ham, Yafet. Dengan istri-istrinya. Mereka semua akhirnya masuk ke dalam bahtera. Tidak disebutkan siapa nama istri Nuh. Tetapi pernahkah terpikir dalam pikiran kita. Siapa yang mengatur, merancang bahtera itu. Untuk tempat masak di mana. Dapurnya di mana. Tempat tidur di mana. Siapa yang mengatur itu? Apakah itu hanya Nuh sendiri? Saya rasa istri Nuh ada di sana. Sehingga dia mengatur sedemikian rupa. Juga binatang-binatang itu bisa diberi makan. Tapi yang terpenting adalah. Sekalipun mungkin Nuh tidak berhasil membawa seluruh penduduk dunia untuk masuk ke dalam bahtera pada waktu itu. Tapi 3 anaknya bisa dia selamatkan. Bahkan 3 mantunya. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi tidak ada catatan mengenai istri Nuh. Kembali lagi ke Yair. Tidak ada catatan istri Yair. Tapi dari apa yang kita lihat, anak-anaknya tidak pernah melakukan kesalahan. Yair juga sukses dalam kepemimpinan. Apalagi dalam waktu yang cukup panjang 22 tahun. Kemudian lepas dari itu Yair bisa memberikan satu persatu anak-anaknya keledai. Dan juga tempat tinggal kota-kota sebanyak 30. Boleh dikatakan bahwa Yair berhasil ditunjang oleh pendampingnya. Kan ada ungkapan katakan di balik kesuksesan seorang suami selalu ada peranan yang tidak kecil dari setiap istri. Jadi boleh saya katakan walaupun tidak dicatat tetapi kita bisa melihat peranan itu terasa dan terlihat dari catatan Alkitab mengenai siapa Yair itu. Iya, terima kasih Pastor. Jadi teman-teman sekali lagi ya, meskipun tadi Yair catatannya cuma sedikit, cuman kita tahu bahwa ternyata Yair ini juga berpengaruhnya sebegitu besar untuk bangsa Israel dan pelajarannya begitu banyak yang bisa diambil untuk kita. Dan tadi juga Pastor sudah mengatakan di penjelasan terkait kepemimpinan Yair, dia itu mampu untuk memimpin atau mendidik anak-anaknya yang sebanyak 30 anak itu gitu, dan juga pasti tidak lepas dari dukungan istri dan pendamping. Jadi teman-teman yang berniat untuk memulai untuk rumah tangga ya Pastor ya mungkin ya. Nah itu bisa mungkin menjadikan Yair sebagai salah satu pedoman ya Pastor ya. Oke, nah nggak terasa teman-teman program Facebook ini sudah mau sampai di penghujung acara. Jadi kita akan masuk nanti ke segmen kesimpulan, tapi tentunya setelah yang satu ini.
Masih tetap di Faithbook, What's on Your Mind. Nah teman-teman, gak terasa ya karena waktunya sudah hampir selesai. Jadi kali ini kita sampai di segmen terakhir yang merupakan segmen kesimpulan. Oleh karena itu, Pastor, terkait Yair ini pembahasannya sangat menarik. Boleh tolong gak dikasih kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil? Baik, jika kita menggambarkan dalam kata-kata yang terbatas mengenai Yair, maka kita boleh mengatakan Yair adalah pemimpin hebat, juga seorang ayah yang luar biasa. Kenapa dua hal berbeda ini kita bisa sampaikan kepada Yair? Oleh karena satu, sebagai pemimpin tidak ada catatan yang buruk sekali lagi mengenai apa yang dilakukan Yair selama 22 tahun. Walaupun singkat, tetapi dengan tidak adanya catatan yang negatif tentang Yair, maka kita bisa memberikan kesimpulan dia memimpin dengan sangat bijaksana. Dan tentu saja dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga orang Israel terhindar dari ancaman negara-negara yang lain. Dan dari hal-hal yang buruk yang seperti biasanya terjadi ketika mereka menjauh dari Tuhan. Pemimpin sekelas Yair adalah orang yang sangat dibutuhkan hari ini dan kapan saja. Seorang yang tangguh di dalam administrasi, tetapi juga seorang yang punya kapasitas yang patut menjadi teladan sebagai seorang ayah terhadap anak-anak. Dua hal ini memang akan selalu menjadi realita yang dialami oleh banyak orang. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi seperti Yair. Sukses di dalam karir, pekerjaan, dan sukses juga di dalam rumah tangga. Banyak orang yang sukses dalam rumah tangganya, tetapi mungkin tidak terlalu mengkilap dalam karirnya. Atau sebaliknya, banyak orang yang memiliki karir yang cemerlang, tetapi sayang memiliki catatan yang buruk mengenai rumah tangganya. Alangkah baik dan indahnya bila kita sebagai pemimpin memiliki pengalaman dan realita seperti kehidupan Yair. Sukses sebagai pemimpin dan sukses juga sebagai pemimpin rumah tangga. Ini kiranya boleh menjadi pelajaran untuk kita semua dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Ya, oleh karena itu boleh tolong kita doakan Pastor untuk teman-teman. Kita akan berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kami boleh belajar dari kehidupan seorang Yair. Seorang ayah yang bisa membesarkan akan anak-anaknya. Takut akan Tuhan dan boleh menjadi teladan. Dan juga menjadi pemimpin yang dikagumi. Karena berhasil membawa bangsanya untuk aman dan dekat dengan Tuhan. Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa agar semua kami, khususnya bagi kami yang masih aktif dalam bekerja, apapun peranan kami, dimanapun kami berada, dan dengan siapapun kami berhadapan. Tuhan tolong bantu agar kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Dan di sisi yang lain juga, kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati seluruh pemirsa yang senantiasa mengikuti akan acara ini, dan berkati kami semua yang selalu terlibat dalam penyajian acara ini. Kami memuji Tuhan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Ya baik. Sekali lagi terima kasih Pastor atas pembahasan yang tidak kalah menarik dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, terutama terkait Yair ini ya. Amin. Nah, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan acara Faithbook ini, kalau misalnya teman-teman nih kepikiran atau punya ide, kayaknya aku pengen ngebahas tentang toko ini deh, toko itu deh. Nah itu jangan lupa langsung aja komen. Dan sekali lagi saya mengencourage teman-teman untuk tetap subscribe dan like. Entah itu channel Faithbook ataupun seluruh channel dari Hope Channel lainnya teman-teman. Akhir kata saya Arnel dan sampai jumpa di program Faithbook berikutnya.